Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat siang. Saya tahu ini jam saya ini jam orang sudah lapar perutnya. Mestinya memang ini jamnya makan siang. Tapi saya mungkin ini adalah session terakhir ya dalam penutupan ini. Ya, saya akan mencoba membawakan sebuah, sebenarnya bukan ceramah, saya lebih mengatakan ini sebagai sharing session, ya, yang saya diberikan tema menyangkut tentang disruption teknologi, menyangkut juga entrepreneurship, dan khususnya di bidang rumah sakit. Karena ini kan perhimpunan dari asosiasi-asosiasi rumah sakit yang ada. Luar biasa, saya biasanya ini diminta ceramah di asosiasi rumah sakit swasta, asosiasi rumah sakit pemerintah. Kalau ini itu adalah perhimpunannya, yang jumlahnya ada berapa, Dok? Rumah sakitnya? Asosiasinya? 14 ya? 18, luar biasa, asosiasi aja 18, apalagi rumah sakitnya. Ya, saya mencoba membawakannya secara rileks, jadi saya mohon saya tidak pakai podium. Kenapa? Karena saya bukan pejabat, jadi kalau pakai podium malah nggak bisa ngomong saya. Ya. Oke, jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita bicara tentang, mungkin slide-nya bisa, judulnya bisa disampaikan, udah connect? Nah, sambil menunggu saya ngobrol-ngobrol dulu, kelihatannya ada masalah teknis di, belum juga ya, ada masalah teknis, kesalahan bukan pada layar televisi Anda. Ya. Bapak Ibu sekalian, saya akan mencoba. Ya, sekarang kan ini namanya era revolusi 4.0. Katanya kalau era revolusi 4.0 ini semuanya serba berubah. Nah, tetapi nanti dalam sharing saya akan mencoba menyampaikan bahwa disruption atau perubahan itu bukan baru sekarang terjadinya. Terjadinya itu dari zaman dahulu. Cuma karena tidak menggunakan teknologi, jadi disruption itu lamban. Kalau sekarang disruption itu cepat. Bedanya cuma di situ saja. Nah, ini udah nyambung, mudah-mudahan sekarang bisa lebih jelas ya. Tapping entrepreneurial DNA to achieve business goal in disruption era. Ini judul bukan dari saya tapi dari panitia. Saya ini seperti koki, jadi kalau orang panitia itu seperti orang yang order makanan. Jadi saya pokoknya di order apapun ya saya masak sesuai permintaan ya. Nah, seperti saya katakan tadi Bapak Ibu sekalian, disruption itu bukanlah sebuah fenomena baru. Ya, dia fenomena yang sudah terjadi dari zaman dahulu kala. Misalnya, dulu kita kenal sebelum ada mobil orang kan pakai kereta kuda. Ya, lalu muncul mobil. Ya, tahun 1885. Ya, kita dulu tahu ada Perang Dunia Pertama. Banyak orang ya itu luka karena perang, nggak bisa diobati, muncul penemuan yang namanya penisilin. Ya. Lalu tahun 1942 muncul komputer pertama. Ya, yang masih besar luar biasa. Ya, tahun 42. Lalu tahun 91 mulai muncul yang namanya handphone dengan teknologi GSM. Jadi era perubahan itu selalu menghasilkan disruption. Selalu. Nah, cuman sekarang ini agak beda. Disruptionnya sekarang ini namanya digital disruption. Apa akibatnya? Digital disruption ini karena cepat digital, dia jadi jauh lebih berbahaya dibanding disruption sebelumnya. Coba bayangkan dari penisilin
Sekarang itu masih turunan penisilin. Ya, bayangkan, belum ketemu lagi yang seperti penisilin. Ya, turunan-turunannya sekarang yang terjadi. Zaman saya kuliah saya masih ngeresepin yang namanya amoxicillin. Ya, turunan dari penisilin. Sampai sekarang saya rasa dokter-dokter masih ngeresepin yang turunan-turunan lain dari penisilin. Tapi digital disruption ini jauh lebih berbahaya karena cepat sekali dia berubahnya. Dia lebih cepat, lebih sering, dan selalu berdampak lebih besar. Ya. Nah, ini kenapa bahaya? Ya, karena dia lebih cepat, lebih sering, dan berdampak lebih besar. Oleh karenanya, kalau kita tidak memahami, tidak mencoba untuk beradaptasi terhadap perubahan digital ini, kita akan tertinggal dan kita akan kalah dalam persaingan. Nah, ini contoh Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu lihat di atas ada namanya Express Taksi, ada Bluebird, ya. Sementara di bawah ada Grab, ada Gokar, itu adalah grupnya Gojek, ya. Apa yang terjadi? Yang terjadi Bapak Ibu sekalian, kalau dulu Bluebird masuk ke satu kota, kan ini banyak dari kota-kota lain di luar Jakarta, betul? Nah, kalau Bluebird masuk ke kota Bapak Ibu, pasti didemo oleh taksi-taksi yang lain, betul nggak? Didemo habis. Bayangkan, karena era disruption ini, Bluebird sekarang ikut demo. Betul? Ya. Berubah zaman karena disruption. Ya, tiba-tiba ada Grab, ada Gokar, ya, ada Gojek. Nah, akibatnya apa yang terjadi? Yang terjadi konsumen selalu diuntungkan. Kenapa? Karena semua aplikasi-aplikasi berbasis teknologi itu mereka mensubsidi konsumen. Ya. Oleh karenanya mereka selalu bisa memberikan harga lebih murah daripada konvensional taksi yang lain. Nah, ini yang terjadi, konsumen diuntungkan, makanya Bapak Ibu nggak ikut demo. Ya, karena diuntungkan. Tetapi perusahaan-perusahaan itu dirugikan, makanya mereka yang demo. Ya. Nah, ini contoh bagaimana proses disruption digital ini itu mengakibatkan sebuah perubahan yang sangat luar biasa. Nah, revolusi digital juga membuat banyak produk menjadi absolut. Nah, dulu ada komputer besar-besar yang namanya Dell, ada TV, ada video game, ya, ada namanya kamera. Sekarang saya tanya, siapa yang bawa kamera lagi kecuali tukang foto? Ya. Enggak ada Bapak Ibu sekalian. Semua yang namanya komputer, yang namanya TV, yang namanya video game, yang namanya kamera, itu cukup ada di satu yang namanya cellphone. Betul? Coba saya tanya, Bapak Ibu mending ketinggalan dompet apa ketinggalan handphone? Coba bayangkan, itu Bapak Ibu yang bukan milenial. Kalau yang milenial, ya, itu lebih parah. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau menghukum anak, jangan dikunciin di kamar mandi, jangan dikunciin di kamar, ya, nggak ada gunanya. Kenapa? Dikunciin di kamar, asal ada handphone, alhamdulillah nggak ada yang ganggu gua, ya. Jadi menghukum anak sekarang itu akan efektif, ambil handphonenya. Ya. Itu the most effective. Karena sekarang itu mati listrik, anak-anak nggak ribut. Coba wifi-nya mati.
ributnya sejagat gitu loh. Ya. Nah, ini kan sebuah perubahan yang kelihatannya simple, tetapi ternyata ini merubah gaya hidup manusia di dunia. Dan akibat merubahnya gaya hidup juga merubah demand, oleh karenanya pasti supply-nya juga berubah. Nah, bayangkan kalau seandainya demand-nya berubah, Bapak Ibu sebagai provider supply tidak berubah. Ya ditinggal sama demand-nya. Ya, nah, ini menjadi hal yang sangat penting. Product life cycle menjadi semakin pendek. Ya, biasanya produk life cycle itu panjang. Contoh di sini, untuk meluncurkan produk ke-9, Windows memerlukan waktu 30 tahun. Ya, untuk mendevelop produk. Sementara sekarang Android, Bapak Ibu kalau pakai Samsung, pakai merek-merek lain di luar Apple, itu semuanya pakai Android, itu hanya memerlukan waktu kurang dari 6 tahun. Jadi life cycle-nya cepat. Ya. Nah, ini juga menjadi hal yang menjadi perlu dipahami secara keseluruhan. Nah, teknologi juga nggak bisa terlepas menimbulkan disruption juga di sektor kesehatan. Ya. Tadi saya sama Dr. Kuncoro baru ngomong udah dipanggil. Ini baru cerita nih, ya. Saya bercerita tadi memulai begini, oleh karena tadi saya baru mau mulai, sekarang saya cerita. Beberapa tahun yang lalu saya punya diagnostic center di Singapura, namanya Asia Medic. Ya. Itu mayoritas pasiennya orang Indonesia. Ya, pasti karena dia punya PET scan, 10 tahun yang lalu dia udah punya PET scan, udah punya semua segala macam untuk ngecek semua segala macam. Ya. Dokter di Singapura beda sama dokter di Indonesia, Bapak Ibu sekalian. Dokter di Singapura tuh digaji, bukan dibayar berdasarkan pasien. Dia digaji oleh perusahaan. Dan dokter paling mahal gajinya adalah radiolog. Jadi dokter yang spesialis radiolog. Kenapa? Karena mereka semua kan pakai teknologi. Ya, semua pakai alat. Kuncinya itu setelah pakai alat, yang penting yang ngebaca hasil. Dan itu radiolog. Dan radiolognya bukan radiolog yang zaman saya sekolah dulu, Radiopac, Radiolucent. Ya, tetapi ini sudah sekian slice, sekian ini semua segala macam, sehingga cara ngebacanya pun berbeda. Nah, itu dokter yang selalu paling mahal dibayar dan paling ditransfer oleh satu hospital ke hospital yang lain, dari satu diagnostic center ke diagnostic center yang lain. Sekarang apa yang terjadi? Sekarang dengan era digital ini muncul teknologi yang namanya AI. Apa itu AI? Artificial Intelligence. Jadi data-data itu, Bapak Ibu sekalian, semua itu dikumpulkan menjadi satu dari jutaan kasus pasien yang ada. Itu dikumpulkan, dibuat algoritma yang ada, ya, sehingga hasil dari PET scan, hasil dari CT scan, hasil dari apapun, nggak perlu dokter lagi, nggak perlu ahli radiolog lagi untuk membacanya. Ya, awalnya hasilnya kita kirimkan ke pusatnya, sekarang nggak perlu lagi, itu sudah menempel secara online dengan mesinnya. Bayangkan seorang dokter ahli radiolog yang tadinya paling mahal, sekarang jadi dokter ahli radiolog yang paling tidak laku. Hanya karena masalah
technology. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, ya, para dokter, para pengelola rumah sakit, para pemilik rumah sakit, ya, harus berhati-hati terhadap perubahan ini. Jadi sekarang itu begitu keluar hasil PET scan-nya, ya, langsung dibaca oleh komputer dengan tingkat keakuratan yang lebih tinggi dari seorang paling canggih membaca hasil radiolog. Kenapa? Karena komputer itu sekian juta kasus, seorang ahli radiolog paling ribuan kasus. Jadi keakuratannya menjadi lebih penting, lebih bagus lagi dibandingkan dengan seorang ahli radiolog. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, teknologi ternyata merubah segala sesuatunya. Ya. Contoh lagi. Walaupun ini belum kejadian, tapi sebentar lagi kejadian karena ini sudah dalam proses. Kebetulan saya pada waktu itu ke Silicon Valley, mampir ke Stanford, ketemu satu orang, ya, ahli, ya, membuat material, tapi materialnya itu material bio, jadi material yang bisa, ya, dicangkokkan ke dalam tubuh. Bapak Ibu, sekarang ada namanya 3D printer. Bedanya sama printer yang 2D, sekarang full color, Bapak Ibu print, track, keluar di kertas gambar. 3D itu 3 dimensi. Jadi Bapak Ibu ngedesain gelas, ya, keluarnya gelas sesuai dengan desain dan material yang disiapkan. Ya, itu sekarang sudah dipakai di arsitek. Kalau bikin model itu semuanya sudah pakai 3D printer. Tapi belum di arsitek di Indonesia, masih arsitek di luar. Kalau arsitek di Indonesia 3D printernya masih yang kecil-kecil untuk bikin mangkok, bikin ini, ya, bukan yang 3D printer besar. Nah, nanti, ya, arahnya 3D printer ini itu komputernya akan dikonek dengan tubuh manusia sehingga DNA-nya itu masuk ke dalam komputer, ya. Jadi kalau Bapak Ibu ada gagal ginjal, nggak usah cari transplant, ya. Cukup dikencet tek gitu, ya, keluarlah ginjal artificial yang materialnya sesuai dengan DNA Bapak Ibu sekalian, ya, nggak akan ditolak, ya, nggak perlu ada ini. Tinggal ditempel, selesai. Nah, ini era yang juga akan terjadi. Banyak sekali, saya kalau cerita tentang hal seperti ini, banyak sekali, nggak akan pernah habis-habisnya. Ya, Bapak Ibu kalau baca, suka buka-buka YouTube, buka-buka Google, itu banyak sekali, ya, informasi-informasi yang seperti ini. Cuma sayangnya dokter-dokter kita ini kan seolah-olah wakil Tuhan di dunia. Jadi jarang yang buka-buka YouTube, buka-buka Google, buka-buka cari-cari informasi yang lain-lain. Nah, teknologi di bidang kesehatan ini menimbulkan disruption yang luar biasa. Tadi baru 2 contoh, contohnya banyak sekali dan banyak sekali yang nanti bisa dilakukan sebuah perubahan. Nah, Bapak Ibu sekalian, dalam era digital teknologi ini, dalam era disruption ini, the most valuable asset adalah data. Jadi, Bapak Ibu sekalian, nanti aset paling berharga dari rumah sakit Bapak Ibu sekalian, bukannya gedung Bapak Ibu, bukan canggihnya alat, bukan namanya dokter-dokternya yang luar biasa, tetapi data. Data itu adalah the most valuable asset. Saya ambil contoh Gojek misalnya, itu mau rugi sampai hari ini ratusan miliar per bulan, ya, untuk mensubsidi pelanggannya. Kenapa? Karena buat mereka pengen ngambil data Bapak Ibu sekalian. Ya.
Karena dengan data itulah nanti mereka bisa mengembangkan bisnisnya ke arah yang jauh lebih luas lagi. Nanti pada bagian lain saya akan bicara juga tentang ini. Nah, contoh misalnya database pasien, menyangkut database penyakit, database pelayanan, database farmasinya, tenaga medisnya, perilaku pasiennya, treatment plan. Nah, dengan data semuanya sekarang bisa dilakukan prediction. Namanya bisa dilakukan analisa, analitik, digital analitik, sehingga bisa melakukan apapun. Data is the most valuable asset. Di Kementerian Kesehatan misalnya, nggak usah susah-susah melakukan. Kalau semua data nasional sudah masuk semua, sudah tahu apa yang bisa dilakukan. BPJS Kesehatan nggak ribut lagi urusan tekor nggak tekor. Karena apa? Dengan data semua bisa dilakukan prediksi yang tepat, bisa dilakukan tindakan yang tepat, ya, bisa dilakukan preventif yang jauh lebih baik, dan bisa dilakukan banyak hal. Nah, Bapak Ibu sekalian, data is a very important. Dan karena data juga efisiensi bisa terjadi, produktivitas bisa meningkat, pelayanan bisa lebih baik, ya, fraud bisa dihindari, banyak hal bisa dilakukan dengan manajemen data. Nah, Bapak Ibu sekalian, kemajuan teknologi itu juga menghasilkan pergeseran pilihan terhadap sumber informasi kesehatan. Nah, ini bahayanya. Tadi kan saya bilang, bukan milenial aja lebih baik ketinggalan dompet daripada ketinggalan handphone. Apalagi milenial. Kita coba sekarang. Masih menganggap dokter sebagai sumber informasi kesehatan terbaik. Non-milenial bilang 68% saya kalau ada masalah, saya tanya dokter. Karena dokter adalah orang yang paling bisa memberikan informasi terbaik buat saya. Tetapi yang milenial tinggal 41%. Dan setiap tahun makin lama makin turun. Jadi Bapak Ibu sekalian, jangan bangga jadi dokter sekarang. Jadi we have to do something. Karena kalau enggak, ya, bayangin nanti pada saatnya dokter tidak dianggap tempat bertanya kalau orang sakit, bayangin. Ya, dan that will be happen kalau kita tidak melakukan sebuah perubahan yang luar biasa terhadap perilaku kita. Ya. Nah, puas akan informasi online. Kalau non-milenial bilang nggak puas, 13% saja yang puas. Mayoritas bilang nggak puas. Kenapa? Wajar. Karena, tapi yang milenial 39%, dia udah pakai online, ngecek obat. Ya, dia begini, masukin aja, ya, sakit apa, gejalanya apa, keluar obatnya, cek, ya, nanti kan harus ke apotek beli obatnya, nggak perlu. Sekarang ada startup company, nanti saya akan kasih contoh, ya, bilang mau beli obat gini-gini, langsung diantar ke rumah, jedet. Teknologi merubah segalanya. Memilih obat yang dijual bebas dibandingkan resep dokter. Coba lihat. Kalau yang non-milenial bilang, nggak percaya saya beli obat bebas. Kalau yang milenial lebih percaya beli yang obat bebas. Dan ini tren. You cannot beat the trend. Anda nggak bisa melawan tren perubahan. Perubahan adalah sebuah hal yang pasti terjadi. Nah, begitu juga tidak hanya pasien, sumber informasi digital juga populer di kalangan dokter saat ini. Ini kan banyak dokter-dokter yang muda, yang milenial, ya. Itu ternyata dokter-dokter yang milenial itu sumber informasinya itu merasa bahwa yang milenial dari digital itu 74%, dari yang non milenial 57%. Jadi udah agak lumayan nih, non milenial juga udah mulai akses digital. Ya, udah agak ada kemajuan juga. Ya.
Jadi tapi yang milenial jauh lebih besar. Milenial itu lebih percaya sama digital dibandingkan nih. Ini yang dokternya, yang tadi pasiennya. Nah, Bapak Ibu sekalian, dalam memilih rumah sakit pun setiap generasi itu berbeda karakternya. Jadi ada generasi silent generation. Silent generation itu generasi yang lebih tua dari saya. Ya, kenapa silent? Karena udah gak banyak ngomong. Banyaknya zikir. Ya, itu silent. Lalu ada generasi baby boomer, itu generasi saya. Ya, ada generation X, itu di bawah saya. Ada milenial, generasi anak saya. Ya. Nah, kalau kita lihat di sini, ya, kalau generasi yang silent, yang paling kiri, ya, yang tua-tua, itu masih memilih rumah sakit tergantung dokternya. Jadi dokternya, Bu, ibu, bapak sakit, ini parah, harus masuk rumah sakit, ini saya kasih surat pengantarnya ke rumah sakit. Oh iya dok, rumah sakitnya mana? Ini rumah sakit A. Pergi dia ke rumah sakit A. Kenapa? Karena dokternya yang mutusin. Tetapi kalau kita lihat dari yang milenial atau yang makin lebih muda, maka paling penting buat mereka adalah pengalaman pribadi dan reputasi rumah sakit. Pengalaman pribadi itu apa maksudnya? Pengalaman pribadi itu selalu sekarang itu di-sharing oleh kelompok milenial. Jadi Bapak Ibu dalam mengelola rumah sakit itu hati-hati. Kenapa? Apapun yang Anda lakukan, pasti kalau Anda melakukannya kepada kelompok milenial, pasti di-sharing ya, kepada semua orang. Dan kalau saya temennya 100, 200, 1000, 2000 paling banyak. Kalau kaum milenial temennya itu ratusan ribu, bahkan banyak yang jutaan. Jadi begitu dia sharing, itu ibaratnya kita bilang tuh viral, goes to everywhere. Jadi jangan pernah melakukan kesalahan yang bisa mengakibatkan reputasi rumah sakit menjadi buruk dan pengalaman pribadi yang satu orang menjadi pengalaman pribadi jutaan orang. Padahal dia nggak pernah ke rumah sakit Anda. Jadi cara menghandle komplain pun different. Ya. Jadi kalau ada orang kecewa, beda. Kalau dulu, you nggak kesini lagi nggak ada masalah. Banyak orang lain yang masih akan datang. Sekarang Anda lakukan begitu, hati-hati. Kuburan sebentar lagi sudah dekat ke rumah sakit Anda. Jadi berubah era karena dalam era digital, sosial media menjadi begitu penting. Ya. Hati-hati di dalam mengelola rumah sakit di dalam era sekarang ini. Nah, kesehatan juga menjadi lifestyle yang baru. Jadi kalau dulu generasi saya ke dokter, ke rumah sakit betul-betul kalau sudah sakit. Sudah nggak bisa apa-apa, baru saya datang. Kalau sekarang kesehatan itu sudah menjadi lifestyle yang baru. Ada tren klinik spesialis. Jadi kalau orang-orang yang kaya maunya datang di handle dengan khusus. Tenaga medisnya khusus, ya, orangnya nggak banyak, perlakuannya khusus dan lain sebagainya. Ya. Demand asuransi kesehatan dan asuransi jiwa juga meningkat. Begitu juga alokasi belanja kesehatan meningkat. Bapak Ibu sekalian, ini sekedar gambaran. Makin maju sebuah negara, maka PDB sektor kesehatan makin lama menjadi makin tinggi. Saya ambil contoh, Amerika. Amerika PDB sektor kesehatannya itu 20%. Jadi total ekonomi Amerika 20%-nya itu kontribusi sektor kesehatan. Mulai dari asuransinya, mulai dari farmasinya, mulai rumah sakitnya, mulai klinik kesehatannya. Semuanya itu total ekosistem kesehatannya 20%. Terbesar
ya, dari semua sektor yang lain dan terbesar di dunia. Jadi makin maju sebuah negara, sektor kesehatan makin mendominasi. Kenapa? Makin maju sebuah negara, tren, artinya orang kayanya makin lama makin banyak. Kalau orang kayanya makin lama makin banyak, orang kaya itu takut mati. Lebih takut mati orang kaya daripada orang miskin. Percaya nggak? Nah, gitu. Nah, karena dia takut mati, dia mau mengeluarkan uang untuk menjaga supaya dia itu ya tidak cepat mati. Ya, jadi itu logika berpikirnya. Oleh karenanya makin maju sebuah negara, makin kaya negara itu, makin besar pengeluaran di sektor kesehatan. Ya. Nah, sehingga lifestyle-nya juga berubah. Nah, Bapak Ibu sekalian, tadi kalau kita bicara tentang disruption-nya, ya kita udah ngerti nih. Oh ya, ini ada digital disruption, ada semua segala macam. Kan saya koki nih, dia bilang ini disruption, oke. Asal tahu dulu. Sekarang entrepreneur. Karena rumah sakit kan ujungnya harus untung. Kalau rumah sakitnya rugi, ya itu nggak bisa tumbuh, nggak bisa berkembang, nggak bisa melayani pasien dengan baik. Nah, dia bukan badan usaha namanya. Namanya badan usaha, hasil akhirnya harus untung. Ya, namanya pelayanan, namanya itu semua segala macam, itu adalah alat untuk mencapai hasil akhir. Hasil akhirnya apa? Untuk. Jadi kalau ada pemimpin rumah sakit, wah kita nggak cari keuntungan kok, ya berhenti aja namanya jadi kepala rumah sakit. Kenapa? Karena rumah sakit itu ya ada badan usaha. Kalau badan usaha harus untung, ya. Nah untuk bisa membuat rumah sakit untung, Anda itu pemimpin rumah sakit itu harus jadi seorang entrepreneur. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita coba lihat tantangan perubahan entrepreneur zaman now, ya, and zaman lalu, ya, zaman then, ya, zaman lalu dan zaman sekarang, ya. Kalau zaman dulu prioritasnya profit oriented, ya, namanya keuntungan. Kalau sekarang namanya value oriented. Kenapa? Karena sudah eranya sudah banyak orang yang nggak make hukum ekonomi fundamental dan tradisional. Ada perusahaan rugi, value-nya makin lama makin tinggi. Ya. Itu namanya startup company. Ya. Kalau dulu perusahaan rugi makin nggak ada nilai. Sekarang ini bisa perusahaan rugi itu nilainya tambah besar, ya, karena value. Kenapa? Orang melihat masa depan. Yang kedua, dulu sumber dana kita selalu ngambil dari bank, ya. Kalau rumah sakit pemerintah pasti minta APBN, APBD, ya. Kalau perusahaan pemerintah pusat minta ke Menteri Kesehatan APBN, kalau pemerintah daerah minta APBD, ya kan? Nah, kalau swasta ujungnya ke bank. Nah, sekarang ada namanya crowdfunding. Apa itu crowdfunding? Ya, bisa kita minta dari pemodal. Ada namanya venture capital, ada namanya angel investor, ada namanya private equity, ada nama macam-macam yang menyiapkan dana untuk ikut di dalam. Kalau dulu pemasarannya pakai media cetak, televisi, radio. Sekarang itu bisa pakai search engine, bisa pakai sosial media, ya. Kenapa? Kalau untuk milenial sosial media itu lebih efektif dari yang namanya media tradisional. Untuk exit maksudnya kalau mau menjual, dulu valuasi tidak terlalu besar sehingga IPO-nya tidak banyak. Sekarang karena startup ini melakukan permodalan dari luar, maka dia banyak yang melakukan IPO. Namun
ternyata mau zaman old, zaman now, itu DNA-nya entrepreneur itu nggak pernah berubah, Bapak Ibu sekalian. Ya. Apa sih DNA-nya entrepreneur itu? DNA-nya entrepreneur itu very simple. Seorang entrepreneur itu adalah orang yang bisa membaca peluang. Ya. Kalau ada peluang dia bisa baca, habis itu dia tangkap. Ya. Itu DNA entrepreneur. Ya. Nah, orang suka nanya, kalau kita udah baca, lihat, nggak ada Pak, apa yang harus kita lakukan? Kita ciptakan peluangnya. Ya. Jadi kalau peluang itu ada, dilihat, ditangkap. Kalau nggak ada, diciptakan. Ya. Gimana caranya? Ada kuliahnya sendiri. Ya. Nah, jadi ini prinsip DNA entrepreneur itu nggak pernah berubah. Ya, jadi jangan salah ini. Nah, tapi hal yang paling penting dari seorang entrepreneur kesuksesannya itu adalah dalam eksekusinya. Nih misalnya, nih ada peluang dia tangkap, atau nggak ada peluang dia ciptakan. Tetapi bukan itu banyak orang ini jago melihat peluang. Wah ini bagus nih nanti kalau begini, jago sekali. Ya, membaca peluangnya jago, nggak bisa nangkepnya. Ya, ada jago menciptakan peluang, tapi nggak mampu mengeksekusinya. Karena pada dasarnya eksekusi adalah kata kunci. Ya, apa itu eksekusi? Ya, eksekusinya mampu melihat peluang dan ditangkap tadi dan dimonetize, diciptakan menjadi sebuah value, sebuah aktivitas yang menghasilkan keuntungan. Ya. Nah, untuk itu yang pertama dia harus punya spirit jiwa kerja keras. Nggak ada seorang entrepreneur sukses nggak kerja keras. Wah, kerjanya baca koran, ngobrol kanan kiri, sukses. Nggak ada. Ya, semua Anda baca buku orang sukses pasti pekerja keras. Kalau ada orang sukses yang tidak bekerja keras, ya, bawa saya bukunya. Gitu. Ya, saya bayar 200 juta. Nggak ada. Ya. Gitu. Menang lotre pun, ya, sekali. Nggak ada orang menang lotre tiap bulan, kan nggak ada. Ya. Dan nggak ada orang sukses itu, entrepreneur sukses, orang yang gampang menyerah. Pasti orang yang kalau gagal jatuh dia bangun lagi, gagal jatuh dia bangun lagi, gagal jatuh dia bangun lagi, sampai kegagalan itu bosen datang sama dia. Bukan bosen karena bosen datangnya, tapi karena kegagalan itu dia selalu belajar dari kegagalan itu, ada learning proses, dia tidak mengulangi lagi sebab-sebab kegagalannya. Ya. Dan orang entrepreneur sejati yang sukses pasti dia sangat detail. Karena apa? Kata orang pintar itu, the devil is in the detail. Ya, jadi ini para manajer, pimpinan rumah sakit, pemilik rumah sakit, kalau Anda mau sukses, ini kuncinya. Ya, kerja keras, pantang nyerah, detail, dan tidak kompromi terhadap hasil akhir. Orang kita kecenderungannya udah segini, udahlah cukuplah, gini gua cukup, ngapain lagi sih, apa sih yang dicari di dunia? Ya. Bukan itu masalahnya, ya, tetapi kesempurnaan milik Allah, milik Tuhan, tetapi mencoba mencari sampai kesempurnaan, sampai batas limit kita, itu adalah kewajiban. Ya. Disiplin, ya, nggak ada entrepreneur sukses nggak disiplin, ya, rusak pasti. Ya. Dan perfeksionis, yaitu
karena tidak kompromi terhadap hasil akhir, ya pasti dia perfeksionis. Ya. Nah, ini rumusan ya untuk bisa menjadi seorang entrepreneur yang sukses atau pemimpin atau pemilik rumah sakit yang sukses. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, entrepreneur itu pada dasarnya punya satu kata kunci. Selalu membeli masa depan dengan harga sekarang. Buy the future with the present value. Kan kita udah tahu nih tren ke depan seperti apa. Nah, kalau udah tahu tren ke depan seperti apa, ya beli dong dari sekarang. Ya, jangan membeli masa lalu. Ya, seringkali kita ini melihat kesuksesan orang, ya, me too. Me too itu maksudnya meniru, padahal kesuksesan dia itu endingnya sekarang. Misalnya ada satu media penerbitan, koran contohnya, sukses luar biasa, ya. Tiba-tiba Anda bilang, wah kalau dia bisa saya juga mau ikut bikin koran juga. Sekarang bikin koran sama saja gali kuburan, ya. Kenapa? Future-nya sudah digital. Ini contoh, ya. Jadi buy the future with the present value. Pasien kita ke depan tuh milenial, yang silent generation bentar lagi habis, ya. Baby boomer 10 tahun lagi habis, ya gitu. Nah, kalau you nggak invest di milenial, ya you nggak membeli masa depan dengan harga sekarang namanya. Nah, untuk menjawab tantangan masa depan, arah disruption, ada entrepreneurship tadi, ya, berpikirlah out of the box. Ya. Tadi saya baru diskusi ya sama Dr. Kuncoro ya tentang out of the box ini. Kita ini para tenaga medis, saya gini-gini kan tenaga medis. Ya. Saya gini-gini dokter gigi. Walaupun gak pernah praktek. Karena orang gak ada yang mau saya obatin sekarang. Takut, kalau saya mau cabut giginya takut sama saya. Gitu, mau saya bor gak ada yang berani. Gitu. Ya. Nah, jadi berpikir out of the box. Profesi kita selalu takut keluar dari tempurung kita yang kita ciptakan sendiri. Dan kita juga, profesi kita selalu takut orang dari luar masuk ke tempurung kita. Ya. Nah, ini yang membuat kita itu susah maju. Makanya saya berharap di di perkumpulan asosiasi ini, ya, di perhimpunan asosiasi ini, itu betul-betul bisa merubah mindset para tenaga kesehatan. Saya seringkali kadang greget gitu loh. Nggak apa-apa, ya. Apa salahnya orang luar bidang kesehatan masuk mengelola rumah sakit kita? Karena misalnya ngelola keuangannya, ya kasih orang keuangan. Jangan dokter suruh pegang keuangan. Yang ngerti apa dia? Ngerti apa urusan pajak? Ngerti apa urusan akuntansi? Ngerti apa urusan... Nah, ini juga penting, think out of the box, ya. Jangan, saya tahu, karena kan saya juga besar di situ, saya hidup di situ. Saya tahu lingkungan saya itu membangun tempurungnya sendiri. Menurut saya sekarang sudah saatnya. Kebetulan saya orang yang keluar dari tempurung itu. Jadi saya bisa melihat, ya. Sayang, gini-gini kan saya profesornya nih, profesor ekonomi bisnis loh. Saya satu-satunya profesor entrepreneur di Indonesia, ya. Dokter gigi, ya, dan satu-satunya dokter gigi yang pernah jadi komando ekonomi suatu negara, ya, itu cuma di Indonesia adanya. Cari di dunia nggak ada. Ya, jadi
Nggak harus gitu loh. Jadi kita juga boleh keluar, orang luar juga biarkan masuk gitu. Jadi dengan begitu kita akan terbuka. Dengan begitu kita saling bisa belajar ya tentang hal-hal yang barangkali mungkin kita kurang ketahui. Nah, ini contoh new inisiatif yang tadi saya katakan di bidang kesehatan. Ada startup namanya Halodoc. Sudah bekerja sama dengan 76 rumah sakit di Indonesia. Dan bekerja sama dengan Prodia Laboratorium. Ya. Prinsipnya apa? Pasien tidak perlu kemana-mana, nggak perlu datang ke rumah sakit. Ya, semua melalui aplikasi. Ya, dari mulai pemeriksaan labnya sampai obatnya tinggal datang di rumah. Nah, bayangkan ini akan bisa berubah terus dengan inovasinya, ya. Bayangkan kalau ini akan terus terjadi, di mana peran rumah sakit. Nah, tantangan ini harus dijawab oleh Bapak Ibu sekalian sebagai pemilik maupun pengelola rumah sakit. Karena kalau enggak, bahaya. Sama, ada e-commerce. Orang yang punya toko physically mesti menjawab tantangannya. Kenapa? Karena apa? E-commerce dengan dia disubsidi, ya, harganya lebih murah dari toko physically. Diantar ke rumah lagi. Nah, tantangan ini kalau tidak bisa dijawab oleh toko-toko yang physically tadi, ya hilang, mati. Begitu juga rumah sakit yang fisik-fisik tadi, kalau nggak bisa menjawab tantangan ini, ya mati. Nah, ini adalah sebuah keniscayaan. Ada sebuah perusahaan di Cina, ini salah satu perusahaan terbesar di Cina, ada dua perusahaan besar sekali di Cina, yang satu Tencent, satu Alibaba. Tencent itu kalau Bapak sekarang kan suka pakai WhatsApp. Nah, di Cina itu ada namanya WeChat. Nah, itu yang keluarin Tencent. Nah, dia itu sudah punya Tencent yang terkait dengan medical ecosystem, ada konsultan online-nya, ada klinik online-nya, ada perjanjian dokternya, ada sistem pembayarannya, ada medical insurance. Dan dia juga melakukan invest di semua startup yang dia pikir ini akan menjadi masa depan. Ini artinya apa? Dia sudah membeli masa depan dengan harga sekarang. Dan perusahaan-perusahaan seperti ini akan merajalela di seluruh dunia. Dan ini akan menjadi ancaman, tetapi juga menjadi peluang untuk Bapak Ibu sekalian. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini sudah masuk beberapa slide terakhir saya. Ya. Sekarang ini adalah era ekosistem. Apa itu ekosistem Bapak Ibu sekalian? Tadi kan saya bilang the most valuable asset is data. Dengan data itu yang tadinya ngambil datanya, saya ambil contoh misalnya Gojek, ya kan ngambil datanya dari orang pakai motorcycle, pakai apa namanya ojek. Nah, dari data-data itu mereka mengeluarkan namanya payment system. Ya, GoPay. Dari situ mereka mengembangkan lagi namanya GoFood. Mereka mengembangkan lagi namanya GoCar, namanya GoMassage, namanya GoCukur, Go apa. Kenapa? Itulah yang namanya ekosistem. Database-nya satu. Ya, mengarah ke semua bisnis. Dan ekosistem ini Bapak Ibu sekalian sudah mulai menguasai dunia. Ya, saya ambil contoh ya. 7 dari 12 perusahaan terbesar di dunia secara market cap, artinya nilai perusahaan, itu adalah ekosistem company. Ya, Amazon paling besar, sekarang sudah $1 triliun Amerika value-nya. Ya, lalu Apple, lalu ada Alphabet. Alphabet itu holdingnya Google. Ya, ada Alibaba, ada Tencent, ada Microsoft, ada Facebook. Ya.
ini adalah perusahaan market cap terbesar di dunia yang berasal dari ekosistem company. Yang base-nya data tadi, dari data dia melakukan ekspansi usahanya berdasarkan data yang sama, bukan data yang berbeda. Nah, sekarang 32% jaringan ekonomi itu sudah dikontrol oleh ekosistem. Dan pelan-pelan nanti ya itu akan terus makin lama makin besar. Nah, jadi ini adalah sebuah keniscayaan. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya kebetulan memimpin sebuah perusahaan CT Corp. Tapi ini saya masih physically. Tapi ini base-nya adalah ekosistem semuanya. Nah, sekarang ini lagi ditransform menuju digital sehingga nanti semua data konsumennya jadi satu dan dia bisa mengakses keseluruhannya. Karena memang nggak bisa dihindari, ya. Ekosistem adalah the future. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu itu mengelola rumah sakit, jangan berpikir hanya rumah sakit. Karena Bapak Ibu harus berpikir ekosistemnya. Ya, kan di rumah sakit itu ya pasiennya ada orang yang datang. Ya, orang datang itu butuh souvenir, kembangkan retailnya. Ya, orang datang perlu bawa bunga, bawa buah, bawa semua segala macam. Yang nunggu butuh makan, buka restorannya. Ya, lalu ada apotek karena harus buka apoteknya. Ada laboratorium harus buka laboratoriumnya. Dan jangan cuma apotek laboratorium untuk rumah sakit only, tetapi juga untuk luar. Gitu, ya. Kan rumah sakit is a property business. Ya buka juga propertinya, buka hotel, buka apartemen yang terkait dengan. Nah, ini semua menjadi sebuah ekosistem. Karena tren ke depan adalah segala sesuatunya mengarah kepada ekosistem. Jadi Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan sharing saya pada hari ini ada gunanya untuk Bapak Ibu para pemilik, pengelola rumah sakit, ya, supaya bisa membeli masa depan ya dengan harga sekarang dan tidak kalah atau tidak hancur karena era disruption-nya, karena sudah ngerti dan siap mempersiapkan diri dan mampu mengasah entrepreneurship-nya untuk bisa menang dalam kompetisi. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada gunanya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkenan untuk tetap di tempat, Prof. Kami persilakan kepada Ketua Umum Persi beserta jajaran pengurus untuk dapat foto bersama. Ketua Umum beserta seluruh jajaran pengurus Persi, kami persilakan. Iya. Kepada Ketua Steering Committee juga, Ketua Organizing Committee. Beberapa kesimpulan yang dapat saya catat dari apa yang disampaikan Bapak Khairul Tanjung tadi, bahwa adalah the most valuable asset adalah data. Satu data, big data, yang juga kemarin kita bahas di Lokakarya 14, bagaimana dari data tersebut kita dapat melihat peluang. Kita dapat prediction, analitik data, digital analytics, sehingga dari data tersebut banyak sekali ide-ide kreatif yang dapat kita hasilkan. Kemudian adanya rumusan untuk menjadi entrepreneur sukses. Yang pertama adalah spirit jiwa kerja keras, kemudian pantang menyerah, detail, tidak cepat puas, disiplin dan juga perfeksionis gitu. Sungguh banyak sekali pesan-pesan yang beliau sampaikan yang dapat kita gunakan bersama dan kita terapkan di rumah sakit kita masing-masing. Dan satu lagi adalah kata kunci adalah buy the future with the present value. Beli masa depan dengan harga sekarang. Luar biasa. Kita berikan tepuk tangan untuk Bapak Khairul Tanjung.